حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan nikmat-nikmatnya kepada kita, sehingga di malam yang berbahagia ini atas nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa mempergunakannya untuk belajar ilmi. Semoga apa yang kita lakukan pada malam hari ini benar-benar ikhlas karena Allah. Karena apapun yang kita lakukan kalau tidak ikhlas karena Allah maka akan sia-sia. Ilmu yang kita pelajari kalau tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala itu hanya akan menjadi pelengkap tanpa ada amal. Maka itu pun juga tidak bermanfaat di Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam hari ini semangat rekan-rekan sekalian dari Situ Ngaji, Al-Kafi, Asyik untuk belajar ilmu agama patut kita syukuri, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan untuk bisa mengamalkannya. Salam dan salawat semoga senantiasa tercurah kepada uswah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya pada yaumul qiyamah. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Langsung saja agar waktu kita nanti tidak banyak terkurangi dari materi yang penting untuk kita ketahui. Kita akan bersama-sama belajar tentang perawatan jenazah. Kita akan belajar bersama-sama tentang perawatan jenazah, dan malam hari ini kita batasi hanya 2. Karena sebagaimana kita ketahui, perawatan jenazah ini ada beberapa bagian. Yang pertama yaitu mensucikannya, kemudian yang kedua yaitu mengkafaninya, dan yang ketiga mendoakan atau mensolatkannya, dan yang keempat adalah menguburkannya. Maka malam hari ini kita hanya membatasi 2 pembahasan. Yang pertama nanti adalah mensucikan jenazah, dan yang kedua adalah praktek mengkafani jenazah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, menjadi kebahagiaan bagi kita manakala kita bisa melaksanakan fardu kifayah ini, terutama manakala itu nanti akan menimpa keluarga kita. Maka segenap kaum muslimin wajib tahu, wajib mengerti, meskipun hukumnya ini adalah fardu kifayah, bagaimana merawat jenazah. Terlebih itu orang tua kita, terlebih itu saudara kita, terlebih itu adalah anak-anak kita. Masa kita pasrahkan orang lain, kita mestinya nggak rela. Lebih-lebih kita semuanya sudah belajar sunnah, namun tidak sedikit di antara kaum muslimin, di antara kita belum paham atau kurang paham minimal bagaimana merawat jenazah yang benar sesuai dengan syariat. Kita sangat menyayangkan pelaksanaan perawatan jenazah yang terjadi di masyarakat kita. Diserahkan kepada seorang saja yang kadang-kadang tidak sesuai dengan dengan syariah, dan yang lebih mengerikan lagi, ini kalau jenazahnya perempuan yang merawat jenazah, terlebih yang menyucikan itu rombongan, masya Allah, laki perempuan, kadang-kadang hanya Pak Mudinya sendiri. Naudzubillah. Maka ini perlu untuk kita pelajari bersama, karena kita semuanya pasti akan mengalami. Oleh karena itu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk menyingkat waktu, kita akan segera mengawali praktek kita atau tutorial pada malam hari ini tentang perawatan jenazah. Yang pertama yaitu nanti adalah praktek mensucikan jenazah, dan yang kedua adalah mengkafani. Jamaah yang berbahagia, saya perlu dibuat tim begitu. Karena apa? Untuk pensucian jenazah
dengan mengafankan jenazah, itu harus orang yang berbeda, agar nanti pelaksanaan bisa lancar. Kalau tidak dibuat tim, ada orang yang berbeda, nanti repot. Gotong jenazah, ngudusi jenazah, langsung ngafani. Lihat siapa yang menyiapkan kafan? Maka ini nanti dibuat tim dulu, tim pensucian jenazah sendiri, tim yang mengkafani jenazah sendiri. Jadi nanti nyambung begitu, nyambung tanpa ada kendala atau kesulitan. Kalau yang ngurusi pemandian jenazah juga mengkafani, repot. Karena biasanya kan begitu jenazah itu selesai disucikan, maka kemudian langsung dikafani. Maka kafan itu sudah siap. Kain kafan sudah siap, timnya sudah ada di situ. Nah, nanti sebelum kita mulai praktek bagaimana mensucikan jenazah dan mengafani, perlu kiranya saya berikan teorinya sedikit dulu. Jamaah yang berbahagia, kewajiban kita sebagai seorang muslim atas muslim yang lain adalah merawat jenazah. Merawat jenazah. Kalau jenazah kafir, bukan tanggung jawab kita. Bukan tanggung jawab kita. Pembicaraan kita adalah, yang kita rawat adalah muslim atau muslimah kalau perempuan. Nah, perlu kiranya untuk kita sampaikan dulu tentang persiapan-persiapan apa yang harus kita persiapkan. Saya membawa ini daun bidara. Sekarang daun bidara ini sudah banyak dibudidayakan di lingkungan kita. Kalau dulu masih sangat asing, sulit mendapatkan daun bidara ini. Sekarang di mana-mana bisa tumbuh dengan subur. Saya ingat apa yang disampaikan oleh Ustaz Khalid Basalamah. Setiap muslim harus memiliki, harus menanam ini karena pasti bermanfaat. Tidak hanya semata-mata untuk mengusir jin, tapi manfaatnya sangat besar. Salah satunya adalah saat kita mensucikan jenazah sesuai dengan yang diperintahkan Rasulullah SAW adalah sucikanlah mayat-mayat itu dengan daun sidir. Daun sidir, daun bidara ini. Meskipun daun bidara ini jenisnya tidak hanya satu. Ini harus ada. Sekarang bukan hal yang sulit untuk kita dapatkan. Manakala kita mendapati keluarga kita atau kerabat tetangga atau kita nanti diberi wasiat amanah untuk mensucikan jenazah yang muslim, maka upayakan ini. Sekarang banyak. Terlebih kalau kaum muslimin membudidayakan ini di tiap rumah, maka begitu mudah untuk kita dapatkan. Ini yang pertama, daun sidir atau daun bidara. Kemudian peralatan yang harus kita siapkan, ya, peralatan yang harus kita siapkan. Ya, ini komplit ini. Ini kemarin saya praktek, saya dimintai ibu-ibu PKK, ibu PKK di Sidomulyo saat itu. Jadi alatnya masih komplit ini. Gunting perlu. Kenapa? Ini nanti digunakan untuk memotong kain kafan, membuat tali, memotong kain kafan, atau melepaskan pakaian yang susah untuk dilepas dari jenazah itu. Terlebih kalau sudah kaku. Kalau masih lemes gampang, ya, dilepas gampang. Gunting. Kemudian kaos tangan. Orang yang mensucikan jenazah itu disunahkan untuk pakai kaos tangan. Disunahkan untuk memakai kaos tangan. Apa manfaat faedahnya? Karena mensucikan jenazah itu, ada jenazah yang mungkin terluka, ada jenazah yang mungkin ada sakit terbuka kulitnya, sehingga orang yang mensucikan itu lebih nyaman, ya. Dengan kaos tangan membersihkan najis-najisnya lebih nyaman pula dengan kaos tangan ini, ya. Kemudian yang perlu disiapkan berikutnya yaitu ini cotton bud. Gunanya untuk apa ini? Nanti untuk membersihkan gigi, membersihkan hidung, membersihkan telinga si jenazah. Berikutnya sabun biasa, kapur baros. Kalau sudah daun bidara, sudah ada daun bidara, ini nggak perlu harus salah satunya. Tapi kalau digunakan kedua-duanya, alangkah indahnya. Nih, kapur baros. Kemudian kapas kalau diperlukan nanti. Misalnya ada luka yang terbuka, ya, yang masih mengeluarkan darah atau kotoran dalam waktu yang jumlah yang tidak sedikit, maka baru boleh menggunakan kapas. Kemudian sampo perlu
untuk membuat wangi, dan itu diperbolehkan. Ya, di zaman Rasulullah tidak dapatkan sabun, tidak dapatkan sampo, menggunakan daun sidir ini bidara. Tapi kalau ada semuanya, lebih bersih nanti jenazah itu, lebih bersih. Kemudian minyak wangi, ya, minyak wangi ini yang nanti kita gunakan saat proses mengkafani jenazah. Ini beberapa hal yang kita perlu persiapkan, ya, perlu kita persiapkan. Jadi saya ulangi, yang mencuci atau mensucikan jenazah pakai kaos tangan, kemudian ada kapur baros, ada sabun, ada cotton bud, ada gunting dan sebagainya, semuanya harus siap. Kemudian hal yang paling vital, hal yang paling penting adalah air. Tidak ada syariat kudu telung tong, tidak ada. Tidak ada petunjuk dari Nabi dan para sahabat air dalam jumlah sekian, nggak ada. Yang penting cukup. Yang penting cukup. Tidak boleh berlebihan. Kita menyaksikan di kampung-kampung itu sampai wah tolong dream ke bayi saya agak disuceni. Ini nggak demikian. Atau bermacam-macam jenis air. Air ini mbah-mbah kita dulu sering itu ada yang pasrahan kalau ada orang mati itu, wah ini air dicampur merang, ini campur ini, campur ini, campur ini. Tidak ada yang seperti itu. Begitu mudah syariat Islam itu, begitu mudah apa yang dicontohkan dan diberikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perawatan jenazah ini. Jadi air tidak ada batasan sekian liter, sekian drim, sekian ember, enggak. Yang penting cukup. Ya, yang penting cukup. Kan tidak boleh berlebihan. Tidak boleh berlebihan. Ini. Kemudian seiring tim satu menyiapkan ini semua nanti, maka ini tim dua nanti menyiapkan kain kafan. Ini kebetulan saya pilih yang pink karena saya punyanya yang pink. Nak putih tenan malah wedi. Karena apa? Nanti saya butuh seorang yang menjadi relawan. Gawatmu gede men ora amat. Relawan untuk kita kafani, untuk kita sucikan gitu. Meskipun nanti sucinya di sini. Tapi kalau mau di kamar mandi malah bagus. Gen klebes sisan. Ning wetemu gede men. Engko kafane ora amat. Nah, itu. Jadi ini sekalian saya sampaikan. Jamaah yang berbahagia, perlu saat nanti tim yang mengkafani jenazah itu menyiapkan tali. Ada yang panjangnya 3, yang pendek 2. Ini sudah saya siapkan semuanya. Apakah harus 5? Tidak. Apakah harus 2? Rasulullah menyukai dan Allah menyukai yang ganjil. Dan uruf di masyarakat kita itu kalau tidak 5, 7. Ini saya ambil 5 gitu aja. Nah, ini yang 3 panjang, yang 2 pendek, 5. Nah, dibuat tali. Makanya ini tadi perlu gunting, itu dalam rangka membuat tali itu. Kemudian kalau jenazahnya laki-laki, maka ini kemudian sudah saya potongin semua. Ini cukup menggunakan 3 rangkap, 3 lembar kain. Nah, kemarin ada yang japri saya sebelum praktek, Pak, ini saya sudah dapat wasiat. Bapak saya itu kan pernah haji. Nanti kalau meninggal itu kain kafannya kain ikhram, gimana? Ini nggak ada keutamaan, Ini mohon untuk digarisbawahi, nggak ada keutamaan, sama saja. Apakah kain ikhram, apakah kain mori biasa, sama saja. Nggak ada keutamaan kalau ini kain ikhram. Kain ikhram itu kain yang digunakan seorang saat umrah maupun haji, nggak ada keutamaan. Tapi kalau memakai itu diperbolehkan. Ini perkara yang mubah, perkara yang diperbolehkan. Sekali lagi, kalau jenazahnya adalah laki-laki dan kita praktek laki-laki, maka nanti 3 lembar kain. Pak, boten butuh sempak, nggak ada kayak gitu. Mutin-mutin di kampung-kampung itu kan dikasih sempak sendiri, dikasih kayak kupluk dewe, merepotkan sekali. Benar simple. Islam itu simple gitu. Nah, nanti untuk yang laki-laki ada 3 lembar kain begitu. Nah, kemudian kita sebelum mengawali praktek mensucikan jenazah, ini dibuat
2 tim. Tim yang mensucikan jenazah itu minimal 4 orang. Minimal 4 orang. Yang mengkafani jenazah minimal 3 orang. Jadi saya butuh 8 orang. Satu nanti menjadi sukarelawan. Yang dikafani, yang dimandikan, begitu. Jadi tim yang khusus memandikan jenazah minimal 4 orang. Minimal 4 orang. Yang mengkafani jenazah minimal 3 orang. Itu. Bon ora sah nunjuk, kula purun sing berat dhewe dadi relawan. Kandhane aku kok. Ora mati tenan. Nah, iya siap. Ini intermezzo gitu ya. Jadi silahkan berembuk sendiri. Yang mau mengkafani siapa, yang mau mensucikan siapa, terserah, monggo. Kemudian sebelum nanti praktek, saya perlu sampaikan tentang siapa yang paling berhak memandikan jenazah. Ini. Kaidah mengatakan kalau yang laki-laki khusus memandikan yang laki-laki. Artinya kalau jenazahnya laki-laki, yang laki-laki. Laki-laki yang siapa? Ada urutannya. Yang pertama orang yang diwasiati. Orang yang diwasiati. Saya masih ingat, saya pernah mendapatkan wasiat Bapak Umar Sutarno Irham depan ini sepuh kita, itu berwasiat. Besok pada anak-anaknya ada. Besok kalau saya meninggal, kue, sing kerawat aku kabeh kue. Dan ini syar'i. Nah, artinya apa? Orang yang diwasiati ini yang pertama. Jadi kalau yang meninggal itu laki-laki, yang mensucikan juga laki-laki. Urutannya orang yang diwasiati. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau yang mati masih punya bapak, maka bapaknya. Bapaknya sudah ada, tidak ada misalnya. Kakeknya masih ada, kakeknya. Kemudian baru turun saudaranya. Bisa kakak, bisa adik. Kemudian bolehkah seorang suami memandikan istrinya atau sebaliknya istri memandikan suami? Boleh, tapi nanti di urutan belakang. Akhir-akhir aja. Itu urut-urutannya. Lah, posisi kula panjenengan. Kalau itu nanti tidak menyangkut tentang keluarga dekat kita, maka kita hanya diwasiati, semoga mendapatkan wasiat. Yen aku sak wayahe mati sing ngrumat mulai ngedusi ngafani nguburke tim janais sido ngaji gitu. Mendapatkan wasiat seperti itu, maka itu dia yang paling berat untuk mendapatkan amanah untuk melaksanakan itu. Jangan sampai orang-orang yang di luar itu ikut. Terlebih beda jenis kelamin, berbahaya sekali. Jadi urut-urutannya siapa yang paling berhak memandikan jenazah sesuai dengan jenis kelamin si mayit. Kemudian kelompokkan yang pertama yaitu orang yang diwasiati. Kemudian bapaknya, kemudian kakeknya, kemudian Pak D, Pak L atau saudaranya. Atau kaum muslimin. Kaum muslimin yang mereka paham tentang bagaimana tata cara memandikan jenazah, bagaimana tata cara mengafani jenazah, menguburkan jenazah, semuanya ada syariatnya. Enggak asal-asalan. Kecuali ini kasus beda ya. Misalnya seseorang muslim meninggal di daerah kafir. Daerah kafir. Enggak ada yang bisa. Atau seorang muslim meninggal lanang-lanangnya renek, wedok kabeh. Maka itu hanya boleh untuk ditayamumkan. Ini syariatnya seperti itu. Atau sebaliknya. Perempuan meninggal, nggak ada perempuan yang merawat, yang ada laki-laki, yaitu bukan makromnya, bukan yang berat, maka cukup untuk ditayamumkan. Gitu. Pengecualian yang kedua, yaitu seseorang yang mati syahid, itu tidak perlu dimandikan. Orang yang mati syahid tidak perlu dimandikan. Nah, kita tidak akan melebar ke sana-sana. Nah, monggo sekarang kita segera bentuk tim untuk menyucikan jenazah, tim untuk mengkafani jenazah, dan 1 orang sukarelawan. Monggo, biar waktunya bisa
clear nanti. Karena nanti tidak hanya praktek sekali, dengan praktek sendiri gimana? Mudah sekali, mudah sekali. Kalian mikir timnya sinten. Nah, saya ini lak cepat mawon, urut-urutan. Nah, sekarang urut-urutan. Ya, nanti timnya segera Ustaz Fajar monggo segera dibentuk. Urut-urutan saat seseorang itu sudah dipastikan mati, sudah wafat, innalillahi begitu, ya. Kemarin di pengajian malam Ahad kemarin sudah disinggung sedikit, tapi belum sampai ke sini ya, oleh Ustaz Zainuddin itu. Nah, saat seseorang sudah mati, ya, maka langkah yang pertama saya tidak akan membahas dari awal mulai dari mentalkin, enggak. Siapkan tempat untuk mensucikan jenazah. Di atas meja, di atas bangku, atau di pangku, terserah. Biasanya anak-anak kalau bangku nih Pak, ya terserah. Karena orang naik bangku, naik bangku lebih penak. Nah, lebih nyaman gitu ya, lebih nyaman gitu. Nah, kemudian saat jenazah ini sudah dibaringkan di atas bangku, di atas meja atau yang lain, ya, menghadap kemana? Bebas. Apa kudu jorke ngulon, jorke ngalor, jorke ngetan, jorke itu tergantung situasinya, tempatnya. Wah, tempatnya ini sempit ngenten jero kamar mandi. Ya saya nek jero kamar mandi wae ampun ngantos sing sampun-sampuni mencucikan jenazah nek nglatar, kabeh do ndelok. Ini kesalahan. Enggak boleh. Jadi tempat yang tertutup. Benar-benar tertutup. Hanya orang-orang tertentu, yaitu petugas atau orang-orang yang diamanai untuk mencucikan jenazah itu. Tidak setiap orang melihat. Lebih-lebih beda jenis kelamin. Ini yang terjadi di kampung-kampung kan seperti itu. Nek sampai ngomong atau nek ngarepan berute geber dong munggu delok kabeh. Enggak boleh kayak gitu. Enggak boleh. Di tempat yang tertutup. Ini. Nah, saat sudah dibaringkan begitu, kalau baju ini bisa dilepas, ya. Monggo. Karena iman-iman ada cekrek. Gue bisa ganti gue anake, di gue yang lain. Tapi kalau sudah kaku biasanya susah, maka digunting. Nah, di saat melepaskan pakaian itu jangan sampai auratnya terbuka. Auratnya terbuka. Makanya nanti dibutuhkan minimal 4 orang itu, 2 diantaranya atau 1 diantaranya itu untuk terus menutup auratnya laki-laki mulai dari pusar sampai lutut. Ini. Nah, kalau sudah dibaringkan, air sudah siap, peralatan ini sudah siap semua. Ini untuk apa? Ini untuk apa dan sebagainya. Kalau sudah ada sabun, ada daun sidir atau bidara, bisa digunakan semuanya. Ini gunanya apa? Gepiain apa Pak? Buatan. Ini daunnya dilepaskan, dipilih di blender atau dideplok, dicampurkan dengan air. Ini saya bawa banyak. Dicampurkan dengan air yang untuk mensucikan itu. Ya. Jadi ini ini digunakan untuk dicampur dengan air dengan cara dideplok atau di blender. Air yang digunakan untuk mensucikan jenazah ini. Nih. Nah, saat sudah dibaringkan menghadap kemanapun, maka langkah pertama adalah mensucikan najis-najisnya. Karena biasanya orang yang meninggal, terlebih meninggal mendadak tanpa sakit, itu lambung masih penuh dengan kotoran-kotoran itu. Atau najisnya banyak di mana-mana. Maka dibersihkan najisnya dulu. Dibersihkan najisnya. Makanya pakai sarung tangan tadi nyaman memberikan najis-najis itu. Ya. Jadi bersihkan najis-najisnya dulu. Kemudian kalau kuku-kukunya panjang, dipotongi dulu biar bersih nanti. Biar bersih kukunya. Potong dulu. Kemudian gunting ini tadi selain untuk motong kuku, merapikan kumis, jenggotnya jangan. Merapikan kumisnya atau dipotong kumisnya begitu. Nah, setelah najis-najisnya itu bersih, hilang, pastikan terakhir sebelum mulai mensucikan jenazah itu. Jenazah agak didengakkan sedikit, tekan perutnya. Pelan-pelan. Harapannya apa? Agar kotoran itu justru keluar.
Jangan sampai nanti sudah junggon kain kafan malah metu kotoran nih. Karena apa? Ini sering terjadi karena nggak pahamnya. Jadi saat jenazah sudah diangkat, ditaruh di atas kain kafan, kotorannya keluar. Nah ini kan merepotkan. Makanya agak didengakkan sedikit, mayat ini disonggo, perlu ditekan sedikit. Karena apa? Orang yang meninggal itu, maaf, duburnya ini sudah terbuka. Klepe ya, sudah tidak bekerja, maka melongo ini. Ini pasti akan keluar kotorannya. Nah, kotorannya akan keluar. Jadi ditekan sedikit, kotorannya akan keluar. Makanya pastikan dulu najisnya semuanya sudah keluar, sudah bersih. Nah, baru kita memulai proses memandikan jenazah. Intinya proses memandikan jenazah itu sama persis seperti kita itu mau mandi janabat, mandi sholat Jumat, mandi junub. Nah, hanya ini sudah mayit gitu loh. Nah terus gimana? Ya kita wudu. Siapa? Yang mau mencucikan atau orang? Ya ini yang kita sucikan ini. Kita wudu sama persis. Langkah-langkahnya kita suci kedua telapak tangannya, yang kanan dulu, yang kiri dulu. Ya. Kemudian kita jari juga sama seperti saat kita mau wudu. Kemudian berkumur-kumur sudah nggak bisa ini. Maka tadi kata Mbak, kita alirkan air sedikit ke mulutnya, giginya kita bersihkan, hidungnya kita masukkan air sedikit. Karena enggak, jangan banyak-banyak ya. Nanti kalau balik lagi itu ya, bersihkan dengan katan bat itu. Minimal sekali. Sebagaimana kita mau wudu. Ya, wudu itu kan minimal sekali. Sempurnanya 3 kali. Lebih dari itu enggak boleh. Lebih dari 3 kali enggak boleh wudu itu. Sekali boleh, 2 boleh, 3 sempurna. Gen resik logikanya kan, gen resik ping 5, enggak boleh. Untuk wudunya enggak boleh. Nah, kita wudu sebagaimana kita wudu. Kita bersihkan mulut, hidung. Selesai ya 3 kali, kemudian kita usapkan air di wajahnya 3 kali, kemudian tangannya sampai siku 3 kali, yang kiri 3 kali, kemudian mengusap kepalanya sekali dan kakinya sampai mata kaki, masing-masing kanan dulu 3 kali, kiri 3 kali. Kalau sudah seperti itu, ya, baru kita mulai menyiram jenazah ini, menyiram si mayat ini dari ujung kepala, bagian kanan. Jadi misalnya ini menghadap utara, berarti bagian barat, kanan dulu 3 kali, set, baru yang kiri, set, kemudian dibalik, diringkih, bagian kanan dulu, usap, set, diguyur, set, kemudian yang kiri 3. Nah, Bapak yang saya hormati, untuk mensucikan jenazah, dalam mengguyur air itu bisa 5 kali, bisa 7 kali. Ini ada hadisnya. Tapi kalau wudu tidak boleh lebih dari 3 kali. Minimal 3 kali, 5 kali, 7 kali boleh, nggak apa-apa. Kalau sudah rata kena air, karena inti dari sholat memandikan jenazah seperti mandi jenabah itu semua bagian tubuh itu harus terkena air. Maka dibolak-balik, kanan dulu, balik ke sana, ke kiri dulu. Nah, tidak terlarang saat itu semua sudah basah oleh air, maka kemudian kita gunakan sabun, kita gunakan sampo, agar apa? Benar-benar bersih dan harum. Kapur barusnya ini gimana? Ini sebenarnya fungsinya sama daun bidara ini. Tapi biasanya ini nanti digunakan di terakhir, baik di saat mengguyurkan air, ini dihancurkan dulu, ditumbuk, ya, dideplok begitu, dicampur dengan air di guyuran-guyuran terakhir, atau nanti ini cukup dihancurkan, nanti ditaburkan di kain kafan. Hampir sama penggunaannya dengan minyak wangi ini. Ini perkara yang diperbolehkan, tidak terlarang. Nah, kemudian saat sudah disampo, sudah disabun dan sebagainya, dengan syarat tadi aurat tidak boleh terbuka. Maka ini terus dijaga, jangan sampai terbuka aurat ini. Nah, kemudian kalau sudah kita yakin selesai, ya, maka tempelkan anduk dengan pelan-pelan, ya, mulai dari kepalanya dan sebagainya. Karena apa? Kita tidak boleh memperlakukan mayit itu dengan kasar.
dengan kasar, enggak boleh. Wis mati kosok, enggak boleh. Pelan-pelan kasih sayang gitu. Termasuk mengeringkan ya, bekas-bekas air dengan anduk pelan-pelan gitu. Nah, berarti insya Allah proses mensucikan jenazah sudah clear seperti itu. Nah, di saat tim 1 mensucikan jenazah, tim 2 menyiapkan kain kafan yang minimal 3 orang tadi. Sekali lagi, untuk laki-laki ini cukup 3 lembar. Lembaran pertama, jadi nanti begini, misalnya lembar kain, lembar pertama, kemudian lembar kedua ditalip ke, paham ya, ditalip ke. Lembar ketiga diambil tengah persis. Namun di bawahnya jangan sampai lupa talinya dulu. Tali itu yang paling bawah. 5 boleh, 3 boleh, 7 boleh. Tergantung dari kebiasaan masyarakat kita saja. Tapi 5 itu sudah sangat nyaman. Karena auratnya tidak akan terbuka kalau 5 ini. Kalau 3 rawan sekali. Nah, jadi paling bawah tali, kemudian kain lembar pertama, kemudian lembar kedua ini ditalip ke. Tujuannya apa? Supaya nanti tidak terbuka bagian bawah, belakang jenazah itu. Kemudian tengah. Satu terakhir itu tengah. Nah, itu biasanya diukur panjangnya mayat itu berapa. Ya. Biasanya kain kan lembaran begitu, panjang begitu, dipotong berapa panjangnya begitu. Nah, tim 2 ini sudah siap saat jenazah ini sudah dimandikan, sudah selesai. Jadi begitu digotong, ya, dipindah untuk mengkafaninya, tim 2 ini sudah siap. Sudah siap. Gitu. Nah, saat sudah di atas di tempat yang nanti digunakan untuk mengkafani jenazah ini, maka tim 2 bisa dibantu oleh tim pertama, masih bisa membantu. Tapi tim 2 tugas utamanya menyiapkan itu tadi. Ya, begitu jenazah diletakkan di situ, ya, letakkan di situ. Kemudian sekali lagi, kain tadi kan untuk menutup aurat ini basah. Basah, maka bisa diganti di situ. Namun sekali harus diperhatikan jangan sampai auratnya terbuka. Nah, ada teorinya nanti. Nanti kalau sudah praktek gampang nanti. Oh, ini diambil tapi aurat tidak terbuka, bagaimana caranya? Sudah ada nanti. Seperti itu. Nah, kemudian nanti kita kafani itu jenazah. Kafani itu jenazah mulai dari tali, tarik dulu semuanya, ya. Ujung kepala, ujung kaki. Ini harus menghadap kemana? Bebas. Menghadap kemana? Bebas. Hanya di masyarakat kita biasanya kalau sudah begitu menghadap ke lor gitu loh. Nah, orang itu geger loh. Masa mayat jeb ke ngidul. Nah, menghadap ke utara. Artinya kepala di utara begitu. Nah, tarik ujung kepala, ujung kaki, tarik kencang. Mulai talinya adalah tali yang pendek ini. Ini di ujung kaki, ini di atas kepala begini. Nanti di ujung kaki. Nah, yang 3 ini tengah. Udah tarik yang bawah narik ke kanan, yang atas narik ke kiri, atau kalau yang atas narik ke kanan, yang bawah narik ke kiri dengan ditarik kencang. Nah, kemudian diikat ujung-ujungnya. Baru disusul tali-tali yang tengah. Hanya di masalah kita, yang tengah tali pati. Biasanya ngotot. Ada tali pati, tali wangsul, nggak ada masalah itu. Hanya masalah kita kan seperti itu. Yang tengah tali dan pati, kau rasa duculi gitu. Karena apa? Tidak ada syariat saat jenazah nanti sudah masuk ke kuburan itu dibuka, nggak ada. Saya buka-buka kitab janais, kitab itu, nggak ada. Itu mayat harus dibuka, dicuci itu nggak ada. Tapi kalau mau dilepas juga nggak masalah. Yang penting auranya tidak terbuka. Dan itu perkara yang ma'ruf di masyarakat kita. Itu talinya dilepas kecuali yang tengah itu tali pati. Saya pernah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada kampung di sini juga, semoga Allah ampuni, dan saya juga dulu hanya ingin membuktikan saja. Karena saya itu sudah, dan teman-teman ya, tidak hanya saya sendiri, menguburkan jenazah nggak bisa dihitung. Turun ke bawah, wah anak sing siji ora tak uculi. Udah urang dendengi ra karuan. Ora tak uculi. Wah engko nak dadi pocong kan cung culi cung ora enek kok ngono ki ora enek. Enggak ada. Nyatane orang pribadi aku, ora nusul aku, ora kon nguculi pocongnya enggak. Pancen ora tak uculi. Enggak ada kayak gitu tuh enggak ada. Dan itu
tinggal kebiasaan kita aja lah. Ya. Mau diculi, mau tidak, nggak ada syariatnya. Ya. Wajahnya diperlihatkan, nggak ada. Itu yang sesuai dengan sunnah, nggak perlu diperlihatkan kayak gitu. Itu. Jadi gambaran ringkasnya kayak gitu. Jadi mensucikan jenazah, mengkafani jenazah, seperti itu. Saat ini praktek. Kalau pengen ngertos, sing pengen jadi sukarelawan sinten? Sing enteng wae. Ya, sing enteng wae. Sing enteng wae, nek nggo buat kowe yo. Sing cilik. Ya ento, Mas Anto. Tidak kok ya. Sekolah ya. Nggih. Oh, enggak. Oh, nggih. Oke, nggih. Siap, saya manut mawon. Ngaten nggih? Nanti praktek. Kok ditusi bola-bali toh? Nggih, insyaallah. Anggap ini sekarang. Iya, di sini aja. Kono gelem lho kowe. Oh. Nah, ini anggap ini jenazah seperti ini. Ini baju kita lepaskan dulu, baju semuanya. Tapi kain di sini, kain. Sarung, Riyadi juga sarung dulu ya di. Nah, tadi tim pensucian jenazah itu minimal 4 orang, minimal. Tapi kalau ada 5, ini lebih bagus. Nah kok kian ngeribet-ngeribeti, maksimal 5, tapi 4 sudah jalan. Yang dilakukan uang kan malah bingung. Nah seperti ini. Jadi ini pakaian kita lepaskan dulu. Sekali lagi kalau bisa dilepas tanpa harus merusak, ini lebih utama. Iman. Kalau ini apik kok ini gunting ya. Dilepas itu lebih utama. Tapi kalau sudah kaku, memang agak susah, maka perlu untuk digunting gitu. Nah, sekali lagi, aurat laki-laki itu antara pusat sampai lutut. Monggo langsung masukin mawon sekawan piantun. Nah, 4 orang atau 5 orang ini ya. Nggih, monggo. Iya, enggak apa-apa. 4, nggih. Kowe ngaliyose medhi mengko karo kowe kok mah mayite urip. Nah, saat sudah seperti ini ya. Nah, posisinya di mana? Nah, tadi belum saya sebutkan posisinya di mana biar terlihat dari sana ya. Posisinya ini satu orang ini mau memastikan auratnya tidak terbuka. Jadi megang ini terus. Ngomong kalau saja dadake. Kalau buka sidik tutup ke. Ini satu orang. Ini tugasnya khusus, ini paling berat justru di sini. Ya. Yang menutupi aurat ini. Satu orang bisa. Nah, dijaga supaya auratnya tidak terbuka. Nah, kemudian posisi yang lain kan ini ada shoot untuk terlihat ya. Itu satu di sini, ya. Satu nantinya mengguyurkan air atau yang mulai memfuturi si mayit. Namun sebelum proses memandikan jenazah kita mulai, maka tadi yang pertama tadi semuanya pakai kaos tangan ya, terutama yang nanti rogoh itu pakai kaos tangan. Maka bersihkan dulu najis-najisnya. Monggo. Ini bayangannya sudah lepas ya. Maka satu orang itu yang pakai kaos tangan tadi membersihkan najis-najisnya. Ya, baik yang air atau kotoran. Nah, untuk memastikan betul bahwa najisnya sudah bersih, maka caranya, monggo Mas, ini diangkat. Didengarkan sebegini. Kowe tangi dhewe mayit, kowe tangi dhewe.
Ini tekan pelan-pelan. Pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan. Karena dubulnya itu sudah terbuka. Klepe wis dol. Itu pasti kotornya keluar semua. Itu pasti. Nah, kemudian kalau sudah diyakini sudah bersih, yang lain nanti bisa membantu membersihkan kuku-kukunya. Kalau panjang dipotongi dulu, begitu. Ini. Nah, kalau sudah dipastikan bahwa ini najis-najisnya sudah bersih, maka mulai proses memandikan dengan wudhu terlebih dahulu. Mewudhui, mulai dari tangan kanan, ini dibersihkan dulu di jari, bersih. Sela-sela jari itu di jari. Kemudian yang kiri, di jari begini bersih, air ya bersih. Nah, kemudian kita masukkan ini agak diangkat sedikit. Nah orang diangkat ini mau lebih banyu bablas. Kasih air sedikit, kemudian tadi pakai cotton bed, giginya bersihkan, hidungnya masukkan air sedikit, bersihkan begitu, bersihkan 3 kali, tapi sekali boleh, sekali boleh. Nah kalau sudah seperti itu, maka ambil air, kita basuh wajahnya, sekali minimal, maksimal 3 kali. Kemudian tangan kanan dari siku. Ya, atau dari sini air akan ke siku 3 kali dulu kanan, sama persis seperti kita wudhu. Orang kanan kiri tidak apa ya, 3 dulu kanan baru yang kiri. Setelah 3 kali kemudian kita usap kepala, air sedikit saja sekali cukup. Kemudian kaki kanan sampai mata kaki. Kalau lebih sedikit nggak apa-apa ya. 3 kali kita jari-jarinya. Dah clear selesai, maka kemudian ini jenazah masih dalam kondisi seperti ini, maka ambil air yang tadi sudah dicampurkan dengan bidara. Kalau dalamnya banyak, di blender tadi, dideplok tadi, masuk dalam air, kemudian guyurkan air. Kanan dulu, kanannya ini ya, bagian kanan 3 kali. Kemudian kiri 3 kali. Kemudian, petugas yang lain ini balik gini, miring ke. Ini kan harus ada yang jaga. Ini yang pegang KSA ini betul-betul vital supaya aurat tidak terbuka. Bagian kanan dulu, sirami. 3 kali. Kemudian digulung ini bagian kiri 3 kali. Gitu. Sudah semua tadi. Sudah semua, sudah terbasahkan semua, maka diperbolehkan menggunakan sabun, sampo. Bapak panjenengan nyabuni rambutnya jenggote dawa ngene iki, sampo, yang lain nyabun langsung guyur baru. Enggak, ini kebiasaan yang keliru. Jadi biar sabun rata dulu, baru guyur air. Bacanya apa Pak? Cuma 1 bismillah saat mengawali wudhu tadi. Gak ada doa lagi, gak ada. Cuma membaca bismillah. Nah kemudian ini guyuran kanan dulu, setelah disabun ya 3 kali, kiri 3 kali, dibalik lagi, sabun burine, rampung, guyur 3 kali, demikian pula yang kiri. Nah kemudian kapur baros tadi sudah saya jelaskan, bisa diguyurkan di siraman terakhir. Tapi bisa juga kapur baros ini sudah dihancurkan, nanti ditabur di atas kain kafan. Ini. Nah kalau sudah mau selesai ya, maka kemudian diandui dengan pelan-pelan ya, Ini. Kalau sudah yakin sudah tidak banyak air yang menempel di tubuh si mayit ini, maka pastikan tim 2 yang mengafani itu sudah siap. Begitu gampang. Tapi orang-orang begitu dibuat susah. Gampang sekali. Nggak ada doa-doa khusus, nggak ada. Cuma bismillah. Saat mau mengawali, mencuci kedua telapak tangannya dan sebagainya. Seperti wudhu biasa ini. Sudah clear. Ini. Tapi ingat, pastikan dulu sebelum mulai
diwudui dan dimandikan, najisnya dibersihkan dulu sampai tuntas. Najisnya, jangan sampai ini ada kejadian. Jadi jenazah diangkat, letakkan di atas kafan, yun sewu, kotorannya keluar lagi. Ini kan, wah, kotor lagi ini, kan repot. Oleh karena itu, tadi itu didengakkan sedikit, tekan pelan-pelan, terus ya, agak lama itu biar bersih sekalian. Gampang ya? Monggo saya ini praktek ya, 4 orang. Yang pegang ini satu, atas satu, yang satu akhirnya. Nah, biasanya ini berlaku untuk perempuan. Kalau rambutnya panjang, perempuan nanti dikepang 3. Laki-laki kebetulan nggak ada yang gondrong nih. Jadi kalau perempuan rambutnya panjang, itu nanti dikepang itu saat mau dikafani, saat proses pengkafani itu dikepang sekalian. Dikepang jadi 3, itu sunahnya. Kalau laki-laki jarang yang gondrong di teman-teman, meskipun ada ya, tapi tidak banyak lah yang kasus seperti itu. Kalau wanita yang rambutnya panjang itu nanti makanya ini ada karet sebetulnya ini untuk wanita, kemarin praktek untuk ibu-ibu, jadi dikepang 3 gitu. Sebelum praktek monggo sinten meleh saya beri tanglet. Kalau membersihkan tadi ya potong kukunya itu berawal dari kanan apa kiri? Potong kuku, memotong kuku, memotong rambut atau memotong apapun dari kanan atau kiri? Yang kanan kiri, yang kanan atau kiri dulu? Apa enggak terbalik? Panjenengan pakai celana, pakai baju, kanan kiri atau kiri dulu? Kanan dulu. Kalau melepas? Kalau memotong? Kiri dulu. Yang kiri dulu dipotong, baru yang kanan. Paham sanes? Apa? Pokoknya yang kiri dulu. Tidak disebutkan jempol saya apa dirijining harusnya pakai kiri dulu. Iya. Itu kalau kukunya panjang-panjang kotor ya, kalau enggak ya enggak usah. Sana sih? Iya, ini bisa dicampur sejak awal, bisa. Kalau jumlahnya sedikit, itu hanya di guyuran terakhir. Tapi kalau jumlahnya banyak, kebetulan nanti kaum muslimin kabeh nanam koyo ngene iki, wah mesti kan panen. Ya. Sekarang ini tidak sulit kita dapat dan mudah sekali, cepat gede nih. 20.000 segini, setahun engko sak men gede nih, cepat. Tapi berduri ya. Jadi ini dihancurkan, di blender atau dideplok dulu, dimasukkan dalam air yang nanti digunakan untuk memandikan. Mulai dari awal lebih baik, karena apa? Daunnya akeh. Ini nak daunnya guru tok sithik, ya di guyuran terakhir itu. Enggak apa-apa. Monggo langsung praktek mawon. Iki mayite selak ngantuk. Monggo Mas. Ya. Pokoknya menjaga itu supaya aurat tidak terbuka. Niki neng tugas niki setunggal nggih. Iya, itu khusus. Nah. Lah kan iya nih. Iki nganu mudoni. Lah sing arep yang mau mudoni mengguyur air kan siapa? Yang dua nanti tugasnya kan hanya ikut bantu membalik sana, balik sini. Ya. Mas Tino sing tengah. Ya, dari sini gak apa-apa, biar terlihat kamera. Itu lebih baiknya pakai siduk atau pakai semprot gitu? Lebih bagusnya. Oh, selang itu ya. Mulai selang dadak mateni nguripke, pakai ciduk aja singkat, gampang gitu loh. Semprot nggowo jet pump lah ya. Itu dulu kan itu luar biasa saat Covid itu kan kayak gitu. Ini pakai ciduk. Normal.
Monggo. Ini dibersihkan dulu najis-najisnya, monggo. Prakteknya. Tangeknya. Ora nggih. Nanti ya, ini kan praktek. Jadi sudah dibersihkan, sudah disucikan, dibawa ke mana? Kain kafan, kotorannya keluar lagi. Nanti jawabannya nanti, insyaallah. Monggo. Iya. Bagaimana mau baik? Kambingnya copot sih, Ambet itu yang masuk angin gitu. Ya. Lewatnya ngeten kan? Iya. Ya ini tertutup terus. Nah, tertutup. Nah, itu jenengan rokok-rokoi terus ya. Ojo anu loh. Iya gitu, makanya yang itu membantu miringkan di belakang. Gitu, bersihkan. Taruhlah ini kukunya bersih dan sebagainya. Nah, kalau sudah yakin kotoran sudah pada keluar semua, najisnya sudah hilang, maka mulai wudu. Bismillah bacaannya. Bismillah tidak di hati. Kalau wudu kan bismillah diucapkan. Ya, bismillah tok, tidak bismillahirrahmanirrahim. Gila. Niki ngeten iki pas wudune kan betul siwur napa? Enggak, air sendiri aja. Sedikit aja. Sama seperti kita basuh kaki. Nah, itu dangkan sithik. Masukkan ke mulut dulu. Nah, dangkan mulut. Ya agak pakai. Iya. Cotton bud hidungnya. Sok kene wae. Tadi pakai kas tangan ya, pakai tangan enggak ya? Agak keterlupakan tadi. Pakai tangan. Iya. Lali apa? Ya. Wah, wis suwe. Bisa. Mulut kan pakai tangan boleh, pakai cotton bud juga boleh. Dimasukkan sedikit air pakai tangan itu. Dah. Sampai 3 kali. Iya, minimal sekali. Sekali itu sudah sah, 3 kali utama. Dah. Sampai siku, ya, sampai siku. Kemudian mengusap kepala sekali. Iya, satgas aurat. Ya sebelumnya jadi. Nah, kalau sudah demikian, maka diguyur tubuh bagian kanan dulu. Oh iya, lewat bawah. Iya toh, biar basah.
Garing. Yang sana saya Kita kan terkendala kamera itu sebetulnya. Kalau tidak kan bisa pindah ke sana gampang. Gitu ya. Nah, miring kanan dulu. Oh, bagian kanan dulu. Nah. Iya, lewatnya sini. Iya, betul. Ya begitu. Sekarang boleh menggunakan sabun. Ya, menggunakan sabun, sampo, jenggot-jenggotnya itu. Nah, ya. Ya, setelah itu diguyur dulu, guyur dari atas dulu semuanya. Nah, kemudian baru nanti diiringkan lagi, diiringkan. Iya, setelah disabun. Ya. Iya, kanan dulu. Iya, kanan dulu. Iya ya, diguyur, gosok, ya, pelan-pelan. Baru yang kiri. Nah, kalau ini sudah cukup ya, jadi tadi sudah ada daun bidara sudah komplit semuanya, maka mulai dianduk, dikeringkan, mengeringkan tubuhnya yang basah dengan anduk pelan-pelan, gitu ya, pelan-pelan begitu. Gampang, clear, nggak ada yang sulit, nggak ada yang susah, nggak ada yang perlu ditakutkan. Nah, sama praktek lagi, ini sudah clear. 4 orang sudah. Keluar darah sudah jelas ya, ngeten iki ya. Gampil insyaallah. Enggak ada kesulitan insyaallah. Enggak ada yang sulit. Yang kan yang mempersulit diri itu, sama begitu mudahnya seperti ini. Kapan ini betul? Oh, enggak apa-apa. Jadi membersihkan kotoran atau najis-najisnya tadi kan kemaluannya, dubur kubulnya, enggak apa-apa. Dan pakai kaos tangan juga ini lebih amannya kan gitu. Jadi tidak membatalkan wudunya. Tidak membatalkan mandi besarnya. Nathan? Ya, alhamdulillah begitu mudah. Maka tidak ada yang perlu untuk ditakutkan. Ya, tidak ada yang perlu untuk kita khawatirkan. Wah, aku raisah ora wani. Enggak, begitu mudahnya. Ya. Wudunya itu cuma sekali ya, Pak? Wudu sekali. Jadi kan tadi kan sudah wudu. Oh, ya. Kenapa? Prinsipnya memandikan jenazah itu seperti kita mandi junub. Kalau mandi junub mungkin kita sudah mau selesai kentut malah kencing lagi misalnya, maka mengulangi wudunya. Ini kan sudah. Ini si mayat kan mungkin mayatnya mau malah ngentut, karena mungkin tidak batal. Maka cukup wudu di pertama, kemudian dimandikan, itu sudah suci. Monggo Mas Widodo. Iya. Iya. Nggak perlu diberas lagi. Tujuannya itu apa? Biar baunya harum. Oh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oke. Kira sampai kapan? Iya, kapan-kapan. Di mana gitu. Kapannya sampai kapan-kapan? Iya, kapan-kapan. Insya Allah. Berapa nih? Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sudah satu session yaitu tentang memandikan jenazah. Tidak ada yang sulit, tidak ada yang rumit, dan tidak ada yang perlu kita khawatirkan, kita takutkan kalau kita tidak bisa. Nah, kadang-kadang yang terjadi di masyarakat ibu, orang Pak Mudin orang, ini salah sekali. Anggapan seperti ini keliru besar. Terlebih kalau
yang meninggal ini jenazahnya itu adalah wanita. Ini kalau tidak belajar bagaimana merawat jenazah dengan benar, nanti hasilnya adalah kekeliruan-kekeliruan yang sangat fatal. Saat memandikan jenazah semuanya ikut, semuanya lihat. Terlebih kalau yang meninggal itu perempuan, ini kan berbahaya sekali karena seluruh tubuh perempuan adalah aurat. Maka kemarin saat saya praktek kayak gini di Balai Desa mana itu, Deduk Mas Dodo Senglor, ibu-ibu yo ternyata gambel to Pak. Ya gambel ya iki ya. Lah orang lewani mergo selama ini ditakut-takutin ora Pak Mudin ora lah, ini kan repot. Padahal Pak Mudin ini laki-laki pengen delok. Nah, repot sekali ini. Benar itu tadi kayak gitu. Ya. Di kampung-kampung itu kan biasanya wudhunya malah belakangan. Itu tidak apa-apa. Cuma di dulu baru nanti Pak Mudin wudhu ini istilahnya. Jadi wudhunya di akhir malah. Prinsipnya sesungguhnya soal mandi wajib, mandi jenazah itu sesuai dengan sunnah itu wudhu dulu baru mandi besarnya gitu. Kalau bukan kita yang urus, terus kita tahu bahwa itu wudhunya di belakang itu tidak apa-apa. Insya Allah nggak apa-apa. Insya Allah nggak apa-apa. Intinya kan si mayat ini dalam kondisi suci gitu. Jadi wudhunya biasanya Pak Mudin mungkin terakhir dewi Pak Mudin sing ngudoni ya. Ini perkara yang tidak terlalu fatal kesalahannya. Tapi kalau sesuai dengan sunnah, urut-urutannya seperti itu. Urutnya seperti itu. Jadi wudhu dulu baru dimandikan. Gitu. Oh alam bisawab. Monggo kalau dipun rahapi. Insyaallah.